Saudara-saudari terkasih, salam damai dan sukacita untuk kita semua. Pada hari ini, hari Minggu Paskah ke-7, juga disebut Minggu Komunikasi Sedunia, dengan tema Datang dan Lihatlah. Kutipan dari Yohanes 1 ayat 46. Komunikasi adalah bagian dari rencana Allah bagi kita dan jalan untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan. Sebagai manusia, kita diciptakan seturut gambar dan rupa Sang Pencipta, dan karenanya kita bisa mengungkapkan dan membagikan hal-hal yang agung, benar, baik, dan indah. Paus Fransiskus memberi wejangan bermakna pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-55 ini. Namun sebelumnya, kita berpaling sejenak ke bacaan-bacaan pada hari ini, secara khusus bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Sebelum naik ke surga, Yesus memberi nasihat kepada para murid untuk tetap teguh dalam iman, hidup dalam kasih persaudaraan, berani dan semangat meneruskan pewartaan kabar gembira. Dan Yesus tidak akan meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Dia akan tetap menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Inilah janji Yesus yang ia ucapkan dalam Matius 28 ayat 20. Karena itu, salah satu hal yang mempersatukan Yesus dan para muridnya ialah komunikasi. Komunikasi lewat doa. Yesus berkomunikasi dengan Bapanya juga lewat doa. Dan dalam Injil pada hari ini, Yesus mendoakan para murid agar mereka tetap bersatu sebagaimana Yesus bersatu dengan Bapanya. Minggu Paskah ke-7, sebagaimana saya katakan tadi, merupakan Minggu Komunikasi Sedunia. Temanya adalah Datang dan Lihatlah. Dikutip dari Yohanes 1 ayat 46. Berkomunikasi, bertemu orang-orang sebagaimana adanya dan di mana mereka berada. Paus mengajak kita semua bergerak, datang, melihat sendiri, serta tinggal bersama orang-orang, menjumpai mereka secara langsung. Dengan demikian, informasi yang kita dapatkan benar dan akurat, serta kita ikut berempati dengan mereka yang kita jumpai, khususnya mereka yang mengalami kesulitan karena wabah virus corona ini. Saudara-saudari terkasih, saat ini juga adalah era digital dan internet. Hampir semua dari kita pernah menggunakan media sosial, dan ada di antara kita memang menggunakan media sosial dengan tujuan baik dan positif. Misalnya menambah wawasan iman yang bisa membuat kita semakin beriman, berbelah rasa, dan bersaudara. Selain itu juga medsos dijadikan sebagai ajang berbagi berkat dengan sesama dan bersharing hal rohani dan kemanusiaan. Tetapi ada juga di antara kita menggunakan medsos ini untuk tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, propaganda yang bernada sara. Bahkan radikalisme bisa saja berkembang kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial ini. Dan fakta lain, banyak keluarga dari kita saat ini sudah kurang komunikasi dengan kehadiran alat-alat canggih ini. Secara khusus, HP ini. Kita sudah sangat terikat dengan keberadaan HP. Suatu kali saya pernah keluar dari Indomaret dan masuk ke mobil. Saya cek sebentar belanja-belanja saya. Tiba-tiba seorang gadis masuk ke mobil saya, membuka pintu. Dan ketika dia melihat saya di dalam, dia terkejut. Rupanya dia salah masuk mobil.
mobilnya persis di samping mobil saya. Hanya karena dia asik berjalan sambil membuka HP, dia nyasar ke mobil yang salah. Masih banyak lagi contoh-contoh lain, saudara-saudari, bagaimana kita begitu terikat dengan HP ini. Tidak lagi berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita, secara khusus keluarga kita. Banyak orang lebih asik bermain ria dengan HP daripada menggunakannya untuk hal-hal positif. Maka lewat perayaan Hari Komunikasi Sedunia ini, kita diajak pertama waspada dengan berita hoax dan jangan menyebarkannya kepada orang lain lewat media sosial. Kedua, kita harus menyampaikan berita kebenaran yang penuh kedamaian, kesejukan, bernada kasih. Karena itu, cek, dengarkan dengan seksama, lihat, dan kalau boleh datangi, supaya berita atau informasi yang kita dapatkan benar dan akurat. Ketiga, kita seharusnya menggunakan medsos ini dengan tujuan baik dan sebagai sarana komunikasi yang membuat kita semakin saling membutuhkan. Maka mari kita dalam Hari Komunikasi Sedunia ini menggunakan jari, menulis dan mengetik untuk hal yang baik, mulut kita untuk mengatakan berita yang benar, dan perbuatan kita mencerminkan kita sebagai orang Kristen yang selalu mengatakan yang benar, bukan berita hoax. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.